wabarakatuh. Di sini saya Ikhda Syifaul Hanin dari Prodi Piau 3A akan menceritakan kepada teman-teman tentang cerita semut dan gajah. Tolong dengarkan baik-baik ya teman-teman. Pada suatu hari yang cerah, terdapat 5 ekor gajah yang sedang mencari makan di dalam hutan. Pada saat itu, semua gajah sedang berpencar mencari makanan. Mereka mencari dedaunan dan mencari tebu atau mungkin sesuatu hal yang bisa dimakan oleh mereka di dalam hutan, agar hari ini mereka tidak kelaparan di dalam hutan. Pada saat mereka berpencar mencari makan, salah satu dari gajah menemukan suatu wilayah yang merupakan wilayah tersebut adalah wilayah yang sangat kaya sekali tentang makanan-makanan yang mereka makan. Gajah tersebut menemukan wilayah yang ada makanan yang sangat banyak, teman-teman. Kemudian teriaklah sang teman gajah. Teman-teman, di sini aku menemukan banyak sekali makanan. Kemarilah, kata sang teman gajah. Kemudian, semua segerombolan gajah pun datang menemui teman gajah tersebut. Mereka kemudian berterima kasih kepada teman gajah telah menemukan wilayah yang banyak sekali makanannya. Sang gajah pun berbicara. Terima kasih ya gajah, kamu sudah menemukan wilayah yang sangat indah sekali dan banyak sekali makanannya, kata si teman gajah. Saat mereka asyik dengan makanan mereka, mereka tidak sadar bahwa mereka telah merusak wilayah tersebut. Mereka mengobrak-abrik, mereka menginjak-injak semua tanaman-tanaman yang sudah ia makan. Dan mereka tidak tahu bahwa wilayah tersebut adalah wilayah sang semut. Nah, sedangkan di wilayah tersebut adalah wilayah rumah sang semut. Sang semut sedang mencari makanan untuk dikumpulkan juga di dalam rumah mereka untuk bekal pada saat nanti musim hujan. Segerombolan semut pun mencari makan, teman-teman. Mereka bergotong royong dan bekerja sama untuk mengumpulkan makanan dan dibawa ke rumah semut. Salah satu dari teman semut ada yang mendengar kebisingan dari suatu wilayah tersebut, dan sang semut pun berbicara kepada sang raja semut. Raja, aku mendengar sesuatu. Seperti ada kebisingan yang sangat keras dan getaran-getaran tanah. Ada siapa ya di sana? Kata teman sang semut. Kemudian sang raja semut pun berbicara kepada teman semut. Iya ya, aku juga mendengar sesuatu. Aku mendengar ada percakapan-percakapan yang sangat keras. Aku mendengar suara yang sangat keras. Oke deh, kalau begitu aku akan mencari sumber suara tersebut. Sang semut pun berlari dan mencari asal sumber suara yang mereka dengar. Pada saat Raja Semut berjalan mencari asal suara tersebut, sang semut menemukan segerombolan gajah yang sedang pesta makanan di sana. Kemudian sang Raja Semut pun berbicara di dalam hati. Oh, ternyata ada gajah di sini. Gawat sekali ini kalau sampai sang gajah melewati wilayah kami. Kami akan mati terinjak-injak. Rumah kita akan hancur dan makanan kita akan hilang, kata sang Raja Semut. Kemudian sang Raja Semut pun berusaha untuk menghampiri sang Raja Gajah dan ingin berbicara kepada sang Raja Gajah untuk sang Raja Gajah pergi dari wilayah tersebut demi keselamatan mereka. Sang Raja Semut pun pergi berjalan menuju sang gajah. Kemudian sang semut pun berusaha untuk berbicara kepada sang gajah. Gajah, apakah kamu mendengar aku? Kata sang Raja Semut. Tapi karena ukuran kecil sang semut,
Sang gajah pun tidak mendengar perkataan sang semut. Sang gajah hanya berpikir dan ini suara apa ya? Biarkanlah. Dan dihiraukanlah suara sang semut, teman-teman. Kemudian sang semut pun mempunyai ide. Apakah kalau aku menggunakan toa, mereka akan mendengar suaraku tidak ya? Dan semut pun mencoba untuk berbicara kepada sang gajah dengan menggunakan toa. Gajah, gajah, apakah kamu mendengar aku? Kata sang semut. Kemudian sang gajah pun mendengar suara sang semut. Hah? Itu kamu ya semut tadi yang berbicara denganku? Kata sang raja gajah. Kemudian sang raja semut pun berbicara kepada sang gajah dan menyampaikan maksud mereka. Menyampaikan maksud sang semut untuk menginginkan bahwa gajah harus pergi dari wilayah ini agar mereka hidup aman dan nyaman. Sang semut pun berbicara kepada sang gajah. Gajah, aku minta tolong ya untuk kamu pergi dari wilayah ini. Karena di sini adalah wilayah semut. Kalau nanti kamu masuk di wilayah semut, kamu tidak akan melihat semut. Kamu akan menginjak-injak kita, menginjak rumah kita, dan makanan kita akan hilang semua. Kami semua akan mati, gajah, kata sang semut. Kemudian sang gajah pun tertawa. Hahaha, aku tidak akan pergi dari wilayah ini karena di sini banyak sekali makanan. Kami akan tetap tinggal di sini dan tidur di sini, kata sang raja gajah. Kemudian sang raja semut pun memohon-mohon agar sang gajah pergi dari wilayah tersebut. Kemudian sang gajah pun mempunyai ide yang cukup menakutkan untuk sang semut. Apakah idenya? Sang gajah pun berbicara kepada sang semut. Oke, baiklah, aku akan pergi dari wilayah ini. Tapi sebelum itu, kita harus perang. Siapa nanti yang menang akan tinggal di wilayah hutan ini, kata sang gajah. Sang gajah pun berpikir bahwa nanti kalau perang, akan sang gajah yang akan menang dan sang semut akan kalah. Kemudian sang semut pun mengiyakan dari tawaran gajah tersebut. Oke, baiklah gajah, kita akan berperang dan aku yakin bahwa aku akan menang, kata sang semut. Kemudian sang semut pun pergi menuju rumah sang semut untuk memberitahu kepada rakyat semut bahwa kita akan berperang. Salah satu dari teman semut berbicara seperti ini, teman-teman. Raja semut, apakah kamu tidak salah menerima tawaran sang gajah? Kita begitu kecil, kita tidak akan mampu untuk dapat mengalahkan sang gajah. Kita akan mati terinjak-injak, Raja Semut, kata sang teman semut. Kemudian sang Raja Semut pun berbicara kepada teman sang semut. Tidak, aku percaya kita akan menang, kata sang Raja Semut. Kemudian mereka bertemu di suatu wilayah untuk dapat berperang bersama-sama. Sang gajah pun sudah mempersiapkan strategi agar dapat mengalahkan sang semut. Dan sang semut pun juga sudah merencanakan strategi agar mereka bisa menang mengalahkan sang gajah. Peperangan pun dimulai. Sang gajah maju dan sang semut pun maju. Mereka berperang dalam satu wilayah dan pada saat itu sang semut kalang kabut. Mereka mati terinjak-injak oleh kaki sang gajah. Kemudian peperangan tersebut diistirahatkan terlebih dahulu dan sang gajah pun dengan sombong dan angkuh berbicara kepada sang Raja Semut. Sudahlah semut, kamu akan kalah dalam peperangan yang kedua nanti. Menyerahlah dan berikan wilayah ini kepada kami, kata sang Raja Gajah. Kemudian sang Raja Semut pun menjawab dari perkataan sang gajah. Tidak gajah, aku percaya aku akan menang. Peperangan kedua pun dimulai. Sang gajah telah maju dan sang semut pun telah maju. Pada saat perang kedua ini, sang semut sudah merencanakan strategi yang begitu luar biasa.
Sang semut tidak bisa menggigit kulit gajah yang begitu keras. Tapi sang semut berjalan menuju belalai sang gajah untuk dapat masuk di dalam lubang hidung sang gajah dan mereka menggigit kulit dalam sang gajah. Pada saat itu, sang gajah benar-benar berteriak kesakitan. "Oh, tolong, sakit sekali, belalaiku sakit sekali," kata sang gajah. Kemudian sang semut melanjutkan untuk menggigit kulit dalam dari sang gajah. Pada saat itu, sang gajah berteriak, "Aku menyerah semut, aku menyerah, tolong keluar dari hidungku, tolong keluar." Kemudian sang semut pun keluar dari lubang hidung sang gajah. Kemudian sang gajah pun meminta maaf kepada sang semut. "Maaf semut, kami sudah meremehkan kalian. Kalian memang kecil dan kami memang besar, tapi kalian lebih cerdik dari kami. Kamu memang tidak bisa menggigit kulit luar kita, tapi kamu dapat menggigit lubang hidung kami. Itu sangat menyakitkan, semut," kata sang gajah. Kemudian sang raja semut pun berbicara kepada sang raja gajah. "Iya, tidak apa-apa, gajah. Kami juga meminta maaf ya sudah menyakiti belalai kalian. Tolong pergilah ya gajah. Kami ingin hidup tenang dan hidup aman. Tolong carilah wilayah lain untuk kalian tinggal. Ini adalah wilayah kami. Kami ingin hidup tenang dan aman di sini," kata sang raja gajah. Kemudian sang gajah pun pergi dari wilayah hutan tersebut dan meninggalkan semut. Kemudian sang semut pun berbicara lagi kepada sang gajah. "Kalau kalian ingin kesini juga boleh, tapi tolong berteriaklah terlebih dahulu di tepi hutan agar kami minggir terlebih dahulu dan kami tidak kau injak-injak gajah," kata sang raja semut. Kemudian sang gajah pun pergi dari hutan tersebut dan semut pun hidup aman dan damai di dalam hutan tersebut. Selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah tetap rendah hati dan tidak sombong kepada orang lain. Dan jangan pernah meremehkan orang lain, teman-teman. Kita tidak tahu potensi orang lain itu seperti apa. Kita menganggap mereka lemah, tapi sebetulnya mereka adalah orang yang sangat kuat dan orang yang sangat hebat. Jadi, tetap rendah hati dan tidak sombong ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye.